Halo teman-teman semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris Pratama dengan NIM 23254511001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Human Resource Development dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Nur Samsi SPMSI. Oke, kita mulai dari definisi Human Resource Development. Apa itu HRD atau Human Resource Development? Adalah proses terencana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta sikap karyawan yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu. Dari beberapa ahli menjelaskan, dari Werner dan D. Simon tahun 2012, menjelaskan HRD itu serangkaian aktivitas yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada individu untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan. Lalu ada menurut Nedler tahun 1984, menjelaskan HRD itu adalah pengalaman belajar yang disusun dalam periode tertentu untuk peningkatan kinerja. Selanjutnya, ada tujuan pengembangan dari sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan kompetensi karyawan, produktivitas kerja, menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan teknologi, mengembangkan potensi individu, mempersiapkan calon pemimpin, meningkatkan kualitas pelayanan, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Oke, selanjutnya. Di sini Human Resource Development ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, masuk training atau pelatihan. Training ini gunanya untuk meningkatkan kemampuan teknis dan non-teknis terhadap karyawan. Yang kedua, memberikan education atau pendidikan, di mana meningkatkan wawasan ini kita perlu edukasi, pembelajaran, pendidikan untuk meningkatkan atau menambah wawasan dalam jangka panjang. Yang ketiga, ada career development. Karir seorang pekerja itu membantu pengembangan karir pegawai. Yang keempat, organizational development. Artinya, untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui perubahan dan inovasi. Yang kelima ada performance improvement, yang artinya untuk meningkatkan kinerja individu maupun organisasi. Apa sih manfaat dari pengembangan sumber daya manusia ini? Yang pertama nih, kalau bagi organisasi itu produktivitasnya meningkat. Yang kedua, efisiensi kerja lebih baik. Ketiga, kualitas akan meningkat. Yang keempat, tingkat turnover menurun. Yang kelima, daya saing perusahaan juga meningkat. Baru manfaat bagi karyawan sendiri, kompetensi yang meningkat, peluang promosi lebih besar, motivasi kerja meningkat, serta kepuasan kerja lebih tinggi. Jadi, manfaat dari pengembangan sumber daya manusia ini adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta kinerja karyawan agar dapat pendukung supaya karyawan ini mampu untuk berkembang pada dirinya. Di dalam manfaat, pasti ada juga kekurangan ataupun tantangan. Biasanya tantangan yang dihadapi dalam hal ini membutuhkan biaya yang besar. Yang kedua, memakan waktu atau memerlukan waktu pelaksanaan yang cukup lama. Hasil tidak selalu nampak. Risiko karyawan pindah setelah mendapatkan pelatihan, membutuhkan dukungan manajemen yang kuat. Sulit mengukur keberhasilan secara tepat. Dari pengembangan sumber daya manusia ini, dapat menggunakan, kalau dari saya, menggunakan 4 metode. Yang pertama, on the job training. Artinya, seorang karyawan ini akan ditempatkan di pelatihan atau ditempatkan langsung di tempat kerja. Yang kedua, ada coaching dan mentoring, di mana
karyawan akan dibimbing oleh atasan atau senior agar mendapatkan wawasan atau materi. Yang ketiga ada job rotation, artinya tuh karyawan ini akan perpindahan pekerjaan untuk menambah pengalaman. Baru yang keempat ada workshop dan seminar, di mana workshop dan seminar ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan profesional terhadap karyawan yang sedang dalam pengembangan pada dirinya. Contoh kasus yang saya ambil dari materi hari ini, di mana saya mendapatkan pada kasus PT Telkom Indonesia menunjukkan bahwa pengembangan SDM bukan hanya berupa pelatihan, tapi juga mencakup pembentukan budaya belajar, pengembangan kepemimpinan, dan manajemen talenta. Hal ini membuktikan bahwa investasi pada SDM menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi organisasi dan mempertahankan daya saing. Jadi permasalahannya, sebelum program pengembangan dijalankan, perusahaan Telkom ini ya sudah menghadapi beberapa tantangan, yaitu di mana perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, sebagian kompetensi karyawan belum sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan, persaingan bisnis telekomunikasi semakin ketat, perusahaan membutuhkan talenta digital yang inovatif dan adaptif. Lalu apa sih solusi yang dilakukan dari PT ini? Pertama, ada Telkom Corporate University, di mana pusat pembelajaran perusahaan yang menyediakan berbagai pelatihan teknis maupun manajerial. Jadi para karyawan dari PT Telkom ini akan berikan tempat pembelajaran dari perusahaan ini supaya dapat memahami teknis maupun manajerial. Yang kedua ada digital learning, di mana pembelajaran dilakukan secara online melalui learning management system, sehingga karyawan dapat belajar kapan saja. Maksudnya adalah karyawan ini akan diberi sistem pelajaran online. Yang ketiga ada leadership development, artinya program untuk mencetak calon pemimpin perusahaan, di mana karyawan akan dilatih atau diprogramkan untuk mencari atau membuat jiwanya ini untuk dijadikan sebagai calon pemimpin atau perusahaan. Baru yang keempat ada talent management. Talent management ini identifikasi dan pembinaan karyawan yang memiliki potensi tinggi agar siap mendukung posisi strategis. Yang kelima ada learning organization, membangun budaya belajar berkelanjutan agar seluruh karyawan terus meningkatkan kompetensinya. Dari kesimpulan yang saya dapatkan, HRD atau Human Resource Development atau pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, pengembangan karir, serta pengembangan organisasi, dan juga memberikan manfaat bagi karyawan maupun perusahaan. Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa pengembangan SDM mampu membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan teknologi dan meningkatkan daya saing perusahaan. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya tentang pengembangan sumber daya manusia, Human Resource Development, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Semoga bermanfaat dan saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.